Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran PKN di bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan Bapak sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa dapat di hari. Anak-anakku, semoga tetap semangat hari ini, tetap menjadi siswa yang hebat, dan pada kesempatan kali ini siapkan buku paketnya dan siapkan juga buku catatannya agar kalian bisa mencatat eh, hal-hal penting pada materi pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Peserta didik mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Peserta didik memahami pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peserta didik mendeskripsikan kerjasama dalam bidang sosial politik. Peserta didik mendeskripsikan kerjasama dalam bidang ekonomi. Peserta didik mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan. Peserta didik mendeskripsikan kerjasama dalam bidang agama. Peserta didik berperilaku tanggung jawab dalam bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Peserta didik meneladani perilaku kerjasama yang didapat dalam lingkungan kehidupan. Lalu, peserta didik mempresentasikan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Baik, anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama. Yang akan kita bahas adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tentunya kalian bertanya kan, apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai. Jadi anak-anak, yang namanya kerjasama itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bisa 2 orang, 3 orang, bahkan banyak. Nah, itu baru bisa dikatakan kerjasama. Nah, kerjasama ini tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu tujuannya agar bisa tepat tercapai. Tentunya kerjasamanya dalam hal positif, ya. Jangan bekerja sama di dalam hal yang negatif. Kalian sebagai siswa tidak boleh bekerja sama pada saat ulangan, ya, mencontek dan segala macam nggak boleh. Tapi kalau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukan oleh sekolah boleh, ya, dilaksanakan bekerja sama. Lalu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam lingkungan sehari-hari kita mengenal istilah kerjasama ini. Betul, kalian itu adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk bisa bertahan hidup. Tidak bisa kita hidup sendiri, ya. Kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti memerlukan pertolongan orang lain. Maka penting sekali yang namanya kerjasama. Nah, ini ada sebuah video, ya. Coba kalian perhatikan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Nah, anak-anakku, apa sih yang dapat kamu simpulkan dari video tadi? Iya, tentunya kalian mengetahui bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang pernah direbut kemerdekaannya oleh negara lain, ya. Ada Jepang, ada Belanda yang menjajah negara kita. Jepang itu sangat apa? Datang ke Indonesia setelah Belanda. Lalu Belanda itu lama sekali menjajah Indonesia itu ya, kurang lebih 3,5 abad. Nah, bangsa Indonesia meyakini kemerdekaan yang diraih merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Betul. Indonesia itu merdeka tidak diberikan oleh bangsa lain, ya, tetapi kemerdekaan Indonesia betul-betul diraih dan direbut kembali hasil dari kerjasama rakyatnya sendiri. Nah, Indonesia walaupun beragam, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu merebut kembali kemerdekaan yang sudah dirampas oleh penjajah. Jadi jelas ya, di sini kalian bisa menyimpulkan bahwa kerjasama itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Rakyat-rakyat Indonesia bersatu dalam satu tujuan yang sama, bekerja sama sehingga teraihlah kemerdekaan yang sekarang kita rasakan pada saat ini. Nah, kalau berbicara kerjasama, kita selalu teringat dengan filosofi sapu lidi. Coba lihat, perhatikan sapu yang ada pada gambar tersebut. Sapu itu, sapu itu tidak akan bisa bekerja kalau hanya menggunakan satu batang lidi saja. Tetapi ketika mereka disatukan, ketika mereka diikat dan membentuk sebuah sapu lidi, ya, barulah sapu ini bisa berfungsi dengan baik, bisa membersihkan halaman kalian yang kotor, bisa menyapu bersih sampah-sampah yang ada di rumah kalian sehingga rumah kalian bisa menjadi bersih. Nah, filosofi yang kamu ambil dari sapu lidi ini adalah segala pekerjaan itu ketika dilakukan kerjasama itu akan terasa lebih cepat, lebih mudah, ya, lebih cepat tersampai pada tujuannya. Nah, sekarang ini kalian berada di Indonesia yang sudah merdeka. Lalu tujuan rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaannya itu apa? Ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi tanggung jawab negara untuk dilindungi. Ya. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling melindungi. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya, betul. Jadi, kita itu harus bersama-sama untuk bisa sejahtera di negara sendiri. Kalau bisa tidak ada lagi masyarakat yang miskin, ya. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuannya ini adalah yang sekarang sekalian lakukan. Bapak bekerja sama dengan pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah itu. Jadi tidak hanya untuk bekerja sama di negara sendiri, tetapi bekerja sama dengan beberapa negara lain untuk ketertiban dunia. Itu tujuan dari rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan. Karena kan kita bukan berada di zaman penjajahan, tapi kita sudah merdeka, sehingga harus diisi kemerdekaan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, cara mencapai tujuan nasionalnya seperti apa? Nah, setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Ya, betul. Kalian pernah terpikir tidak bahwa jalan raya yang kalian
suka lewati, lalu juga bangunan sekolah, itu dibangunnya dengan penuh gotong royong ya. Nah, tujuan pembangunan nasional itu bisa tercapai ya ketika masyarakatnya bersatu. Kalau masyarakatnya tidak mau bersatu, yakin pembangunan nasional tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini contoh gambar gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga pernah lah di rumah, di lingkungan, eh, ikut bergotong royong atau bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada gambar orang sedang mendorong perahu ke laut. Kalau dilakukan sendiri itu pasti tidak akan bisa. Nelayan itu akan kesulitan mendorong pemilik perahu itu tidak akan bisa mendorong perahunya sendiri, tapi dibutuhkan beberapa orang untuk mendorong perahu tersebut sehingga perahu tersebut bisa berangkat ke laut. Lalu juga ada masyarakat yang sedang membersihkan lingkungan, ya. Lingkungan itu akan cepat selesai apabila dilakukan oleh kerjasama dengan orang-orang yang lain. Contohnya, rumput yang ada di sekitar bangunan tersebut dibersihkan oleh beberapa orang sehingga pekerjaannya akan lebih cepat. Lalu juga kalian lihat ada beberapa banyak orang yang sedang membawa barang di atas kepalanya ya. Coba, barang sebanyak itu apabila dikerjakan oleh satu orang, berapa lama akan menghabiskan waktunya. Tapi karena dilakukan oleh banyak orang, satu kali berangkat sudah selesai. Nah, itulah yang disebut dengan gotong royong. Ya. Gotong royong sendiri ini ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran ya. Maaf, itu ada kesalahan ketik. 1. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. 2. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lain. Ya, Indonesia itu terkenal dengan kebersamaannya, kegotong royongannya, sehingga membuat iri negara lain sebetulnya. Nah, gotong royong ini sangat membudaya di Indonesia. Orang akan membongkar rumah, masyarakat tetangga dan sekitarnya ikut membantu menurunkan gentingnya. Atau orang akan membangun rumah itu sama-sama bergotong royong untuk mendirikan bangunannya tersebut. Jadi sudah membudaya adat gotong royong ini. Nah, anak-anakku, dari beberapa makan tadi, coba ini tugasnya adalah buatlah karangan atau cerita tentang pengalaman kalian melakukan kerjasama gotong royong di lingkungan tempat tinggal kalian. Atau mungkin di sekolah juga bisa. Kalian ceritakan ya di buku tulisnya tentang kalian pernah mengikuti gotong royong apa aja di lingkungan sekitar atau di sekolah. Tuliskan, ceritakan dengan baik dan bagus sebagai nilai kreativitas kalian, tulisannya harus rapi. Sebagai nilai pengetahuannya, kalian harus bisa menceritakan makna dari gotong royong tersebut atau menceritakan kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan. Nah, kesimpulan dari pertemuan pertama ini adalah kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerjasama hingga tujuannya tercapai. Yang kedua, bangsa Indonesia meyakini kemerdekaan yang diraih merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang ketiga, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Nah, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam bentuk kerjasama itu, yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara, dan yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Ini adalah pertemuan kedua besok. Jadi itu aja anak-anak untuk pertemuan pertama. Jumat depan, Bapak akan membahas tentang bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kerjakan tugasnya, dan nanti tugasnya dipoto dan diserahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.